Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat YPM yang dirahmati Allah beserta pemirsa dan Ustadz-Ustadzah TPQ se-Kabupaten Jepara. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan podcast yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Muslimat NU Jepara pada bulan Ramadan ini. Pada kesempatan hari ini kita mengambil tema metodologi pembelajaran gharib untuk anak-anak TPQ. Di sebelah saya sudah berkenan hadir yaitu Ustadz Abdullah Hafid Al-Hafid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Sama-sama Bu Evi. Sebelum kita berbincang-bincang tentang gharib, sebelumnya kami akan memperkenalkan biodata beliau. Ustadz Abdullah Hafid Al-Hafid adalah Ketua Umum Pengurus Daerah LMY Kabupaten Jepara. Dan beliau juga adalah pengurus LMY Pusat, Ketua Bidang Pendidikan. Beliau juga menjadi Kepala TPQ Al-Hikmah Hidayatus Sibyan, pembina TPQ. Dan beliau juga menjadi pembina di TPQ Hidayatus Sibyan Pengkol dan di TPQ Bumi Kartini Jepara. Baiklah Ustadz, kita mulai podcast hari ini. Perkenankan kami untuk bertanya. Ya, monggo. Yang pertama, apa yang dimaksud gharib dalam bacaan Al-Quran dan mengapa penting diajarkan kepada anak-anak TPQ? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Bu Evi, terima kasih kepada juga YPM, Yayasan Pendidikan Muslimat yang telah menyelenggarakan siaran podcast ini untuk khususnya kepada para praktisi pengajar Al-Quran, lebih khusus lagi kepada guru-guru, ustadz-ustadzah TPQ dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat berpuasa, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bu Evi tadi, apa yang dimaksud tentang pembelajaran gharib atau ilmu gharaibul Quran. Izinkan saya untuk menyampaikan sekilas sejarah dulu. Jadi sejarah ilmu gharib itu diawali dari abad pertama pada masa Nabi Muhammad SAW, berkenaan dengan semakin meluasnya perkembangan Islam waktu itu dan juga alkulturasi budaya, bahasa ya, dari baik kaum Arab maupun kaum Ajam. Nah, di sana muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai kalimat atau ayat-ayat yang janggal, ayat yang asing, ayat yang atau kalimat yang jarang digunakan. Nah, ada tokoh Ibnu Abbas pada waktu abad pertama tersebut, itu beliau seorang penyair di Arab Jahiliyah, akan tetapi ketika masuk Islam beliau sangat kritis untuk bertanya tentang hal itu, dan kemudian banyaknya timbul pertanyaan-pertanyaan. Kemudian mulailah pada abad kedua Hijriyah itu mulai rutin didiskusikan, muncullah sahabat seperti Abu Ubaidillah, wafat 2010 Hijriyah, dan Abu Zaid Al-Ansari itu wafat 215 Hijriyah. Maaf ya, tadi yang 210 Hijriyah, dan
Abu Zaid Al-Ansari 215 Hijriah. Beliau membukukan ya, masalah-masalah yang terjadi selama itu dan kemudian merumuskan bacaan-bacaan yang akhirnya dikenal dengan bacaan Gharaibul Quran yang hingga saat ini masih kita gunakan dan kita baca, juga kita sampaikan kepada siapapun pembelajar Al-Quran, baik di pembelajaran informal, non formal ataupun formal sekalipun, terutama kepada anak-anak ya, santri-santriyah TPQ ya, yang pada umumnya. Nah, itulah mengapa kemudian muncul pelajaran Gharaibul Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan Gharaibul Quran itu sendiri adalah ayat ataupun kalimah atau kata-kata yang janggal, kata-kata yang asing, yang kemudian disatukan di dalam, dirumuskan di dalam sebuah bacaan. Nah, yang kita amalkan hingga saat ini, sehingga siapapun individu Muslim ya, itu merasa perlu, bahkan merasa wajib, bukan hanya merasa berkewajiban bagaimana menguasai ilmu membaca Al-Quran secara umum ya, secara komprehensif, tetapi juga bagaimana membaca kalimah-kalimah yang khusus, kalimah-kalimah yang jarang terdengar. Apa jadinya jika kalimah-kalimah seperti halnya yang dikenal di pembelajaran Al-Quran sebagai saktah ataupun imalah atau tashil ya, dan sebagainya itu tidak diajarkan secara khusus, maka dikhawatirkan akan dibaca sesuai dengan persepsinya masing-masing. Padahal disitulah letak kekhususan pelajaran murid itu sendiri, yang pada umumnya di setiap kitab-kitab metodologi, kitab-kitab panduan baca tulis Al-Quran di semua metode itu biasanya diajarkan pada jilid-jilid atau juz-juz akhir pembelajaran. Begitu Bu Evi? Pada jenjang TPQ atau usia kapan materi Gharib itu sebaiknya mulai dikenalkan kepada anak-anak TPQ? Kalau pertanyaan tentang seberapa ideal ya, pelajaran Gharib diterapkan di jenjang PPQ ya, atau usia PPQ, usia dini ya, usia dini ya, setelah anak-anak tersebut menguasai bacaan-bacaan dasar. Kenapa demikian? Jika bacaan dasarnya yang sesuai dengan hukum tajwid, sesuai dengan kaidah dan kaifiyah membacanya itu belum baik, maka bagaimana bisa atau nanti sangat mengkhawatirkan, akan merusak bacaannya sendiri. Jadi mestinya idealnya siapapun pembelajar Al-Quran ketika belajar ilmu Gharaibul Quran itu setelah mereka mampu membaca, menguasai tentang makharijul huruf, sifatul huruf, terus mengenal hukum-hukum tajwid berkenaan dengan mad qasr atau bacaan panjang dan pendek, ataupun tebal tipisnya huruf, dengung jelasnya bacaan, dan mengenal mat-mat yang lain. Nah, disitulah kemudian baru dimuati dengan pembelajaran Gharib itu sendiri, pembelajaran yang sifatnya lebih khusus. Berarti persyaratannya tadi itu ya Ustaz ya? Iya. Harus melampaui itu. Kalau
di metode pembelajaran yang A berarti sudah melewati di juz jilid 5 ya? Iya, kebetulan kalau di Thariqah Yambu'a itu ada di jilid 6 ya. Di jilid 6 yang kemudian teori tajwidnya ada di jilid 7. Tetapi bukan berarti teori tajwid itu baru diperkenalkan, karena prakteknya itu sudah mulai jilid 3. Jadi diaplikasikan bacaan-bacaan sesuai dengan ilmu tajwid, hanya di jilid 7 itu adalah definisinya. Seperti itu, ataupun teorinya. Lebih mendalam. Yeah. Metode apa yang paling efektif untuk mengajarkan gharib kepada anak TPQ yang masih usia dini? Ya, banyak sekali cara atau metode yang bisa kita terapkan kepada anak-anak usia dini, bahkan siapapun pembelajar Al-Quran lintas usia, Bu Evi. Tetapi saya pikir musyafahah adalah metode terbaik. Ya, pembelajaran Al-Quran face to face, pembelajaran Al-Quran yang langsung melibatkan antara guru dan murid. Nah, dan guru yang mengajarkannya sudah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai pengajar. Ya, begitu juga berlaku di Yambu'a. Begitu, harus melalui syarat dan ketentuan itu, melewati pembinaan, diklat, halaqah lembaga, kemudian sertifikat bimbingan mukrik Yambu'a. Begitu juga saya pikir di sahabat-sahabat kita di metode yang lain juga demikian. Maka saya pikir metode terbaik adalah musyafahah Al-Quran. Nah, bahkan bahwa ada guru-guru yang berinovasi, ya, mengembangkan pembelajaran Gharaibul Quran dengan alat peraga atau dengan bunyi-bunyian atau dengan nada lagu, ya boleh-boleh saja, asal catatannya tidak sampai justru mengkorbankan bacaannya itu sendiri. Media apa yang digunakan agar pembelajaran gharib lebih menarik dan tidak membosankan? Oke. Kalau media itu kan ya sifatnya luas ya, yang mana tujuan daripada pembelajaran itu adalah membuat siapapun pembelajar Al-Quran itu merasa nyaman, ya, merasa berkepentingan terhadap pembelajarannya. Nah, banyak sekali media yang bisa membantu, audiovisual misalnya, ya. Akan tetapi ya kembali lagi, media terbaik, sarana terbaik untuk menguasai pembelajaran gharib itu sendiri, ilmu gharib itu sendiri, ya bagaimana guru Al-Quran yang sudah bersama tentunya ya Bu Evi ya, guru Al-Quran yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan tadi, mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya, yang kemudian beliau seorang guru Al-Quran itu mampu menguasai kelas, menguasai murid, ya, santri-santriyah itu sendiri dengan pola pembelajaran yang menarik, yang tidak membosankan, yang kemudian membuat suasana kelas itu kondusif, suasana kelas itu menstimulasi semua murid-muridnya, baik dengan pembacaan secara klasikal maupun sorogan individual, yang kemudian nanti ada tugas-tugas tertentu untuk melancarkan, ya, untuk drill, karena metode terbaik pembelajaran gharib itu drill, ya. Jadi di drill, diulang-ulang, ya, sehingga ketika terjadi kesalahan sekecil apapun akan terkoreksi oleh temannya, apalagi oleh gurunya itu sendiri. Berikutnya, bagaimana peran guru dalam memberikan contoh bacaan gharib yang benar kepada santri TPQ? Ya, nah ini pertanyaan yang paling penting ini. Kalau menyoal peran guru, ya,
peran guru kepada muridnya. Apalagi ini kan guru ini bukan guru pelajaran, mata pelajaran menyanyi, mata pelajaran yang lain, akan tetapi ini terkhusus guru yang menyampaikan Al-Quran. Maka guru terbaik, guru Al-Quran adalah guru yang telah khotam 30 juz kepada seorang guru Al-Quran yang bersanad dengan cara musyafahah, dengan cara talaqi, ya, yang kemudian hasil daripada apa yang beliau dapat dari gurunya itu, yang kemudian dimatangkan oleh dirinya sendiri, kemudian diolah menjadi sebuah produk unggulan di dalam dirinya, yang kemudian mampu ditransfer kepada murid-muridnya, santri-santriah, pembelajar Al-Quran dengan nyaman, dengan kondusif, ya, sehingga apa yang dipunyai oleh guru tersebut tentang ilmu Al-Qur'annya itu mampu tertransfer, ya, secara baik, ya, secara benar, yang kemudian akan menumbuhkan generasi-generasi Qur'ani yang bukan hanya baik bacaan Quran, tetapi juga generasi yang amali, yang mampu mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Inilah tugas seorang guru Al-Quran. Memang berat, Bu Evi. Ya. Berarti guru juga harus terus belajar ya Ustaz? Tentu saja. Berikutnya Ustaz, kendala apa yang paling sering dihadapi oleh guru dalam mengajarkan murid? Bukan hanya kendala pelajaran gharib, Bu Evi. Pelajaran Al-Quran pada umumnya guru banyak menghadapi kendala itu. Bagaimana tidak ketika materi ini seharusnya tersampaikan, akan tetapi kemudian murid tidak masuk sekolah karena alasan ketiduran, alasan les ini dan les itu, ataupun perkembangan zaman, ya, sesuai perkembangan zaman yang sekarang ini menjadi tugas yang tidak ringan bagi guru-guru agama, khususnya guru-guru Al-Quran, guru TPQ. Bagaimana kemudian mempengaruhi masyarakat akan pentingnya pembelajaran Al-Quran di usia dini, yang untuk bekal anak-anak tersebut untuk belajar agama pada usia selanjutnya, pendidikan agama yang selanjutnya. Itu dasarnya memang Al-Quran itu sendiri. Nah, akan menjadi poin yang sangat diharapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal ataupun non formal, ketika calon murid itu sendiri, pendaftar itu sendiri itu sudah tamat TPQ, sudah khatam Al-Quran, khatam jilid, apalagi sudah ikut imtihan dan dihaflah. Maka rasa-rasanya semua lembaga itu ya akan nemu begitu ya, termasuk pondok-pondok pesantren itu akan merasa sangat terbantu. Para kiai, para ibu nyai itu sangat terbantu ketika santri yang mendaftar tersebut itu sudah mempunyai syahadah Al-Quran di pembelajaran lewat TPQ kita itu. Selanjutnya lagi, apa tips bagi guru TPQ agar pembelajaran gharib tetap konsisten dan berkelanjutan? Kalau membicarakan bagaimana cara tips seorang guru, ya, khususnya guru finishing, ya, guru yang mempersiapkan santri-santriahnya untuk mengikuti prosesi imtihan nihai, ujian akhir, ya. Ini kan di samping kendala yang saya sebutkan tadi, maka cara terbaik untuk guru-guru TPQ, khususnya guru materi Gharaibul Quran itu ya matangkan
musyafahah panjenengan wahai sahabat-sahabat guru, sehingga tidak ada kemuskilan lagi, tidak ada kejanggalan atau keraguan di dalam diri kita di dalam menyampaikan ilmu gharib itu sendiri kepada anak-anak, sehingga anak-anak pun melihat apa yang kita sampaikan dengan ucapan lesan kita, lewat lesan kita itu bacaan tashil, bacaan ismam, imalah, ikhtilas, saktah dan sebagainya, itu tersampaikan dengan jelas, tersampaikan dengan tidak ada keraguan, karena memang panjenengan sudah merasa bahwa telah panjenengan musyafahahkan, telah panjenengan setorkan bacaan panjenengan kepada guru Al-Quran yang mumpuni, ahlu Quran yang mempunyai sanad sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, disitulah akan dirasakan oleh murid, santri, TPQ ataupun siapapun pembelajar Al-Quran, bahwa yang dia dengarkan, yang dia lihat, yang kemudian dia ucapkan sesuai dengan apa yang dia dapat dari gurunya. Nah, disinilah tips terbaik yang harus dimiliki seorang guru, di samping juga penguasaan penyampaian, cara mengajar yang baik tentunya. Kalau cara mengajar yang baik itu kan mestinya sudah banyak didapatkan oleh guru-guru usia pendidikan usia dini. Yang terakhir Ustadz, harapan apa yang ingin dicapai untuk pembelajaran gharib ini bagi anak-anak TPQ ke depannya? Harapannya tentunya sempurnanya pembelajaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan hanya bagaimana kita menguasai semua huruf hijaiyah, 28 huruf hijaiyah itu mempunyai hak. Hak huruf itu, setiap huruf itu merupakan kewajiban kita sebagai individu muslim untuk mengindahkannya, untuk memenuhinya. Nah, jangan dikira huruf-huruf itu begitu saja kita samakan seperti huruf abjad, bukan, karena huruf abjad itu tidak ada resiko. Tetapi jika huruful Quran itu, huruf hijaiyah itu, ketika kita tidak memahami di mana tempat keluarnya dan apa karakter daripada huruf-huruf hijaiyah tersebut, maka yang terjadi nanti ada penyamaan, ada tumpang tindih. Contoh tentang huruf ra, sa, sha, so, kemudian ta dan do, ka dan do, kemudian ada za, lal, lo, do, dan sebagainya. Nah, disitulah harapan kami kepada sahabat-sahabat pejuang-pejuang Al-Quran, dimanapun Anda berada, mari jangan malas kita untuk belajar dan belajar. Maka harapan kita semuanya akan terciptanya generasi Al-Quran yang amali, itu insya Allah akan bisa kita rasakan bersama. Amin. Begitu. Masya Allah, banyak sekali hari ini yang sudah kita pelajari dari Ustadz Hafidh. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Ustadz, hari ini sudah hadir di acara podcast kami. Semoga Ustadz Hafidh senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjadi pendamping bagi kami Ustadz-Ustadzah TPQ, terutama di Kabupaten Jepara. Amin. Terima kasih kembali atas kesempatan yang diberikan hari ini, dan kepada para pemirsa semuanya, terima kasih atas
atas perhatiannya dan juga mohon maaf atas segala kekhilafannya. Sahabat YBM yang kami hormati, pemirsa dan ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara bincang-bincang kita dengan Ustadz Hafidz sudah selesai. Untuk hari ini kita bersama semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau menjadi semangat untuk kita terus belajar, memperbaiki diri dalam belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinten menit?